Pasal ke-31. Bolehkah kami membayar cukai kepada Kaisar dan kisah seorang penghulu laskar yang anaknya sakit? Pada saat itu mendekatlah para imam kepada Yesus dan kata mereka, "Ya Guru, bolehkah kami memberi cukai kepada Kaisar?" Maka berpalinglah Yesus kepada Yudas sambil berkata, "Apakah engkau mempunyai uang?" Kemudian Yesus mengambil satu filis dan menoleh kepada para imam seraya berkata, "Di atas uang ini ada sebuah gambar. Katakanlah kepadaku, gambar siapakah ini?" Mereka menjawab, "Gambar Kaisar." Maka berkatalah Yesus, "Jika demikian, berikanlah kepunyaan Kaisar kepada Kaisar dan berikanlah kepunyaan Allah kepada Allah." Di waktu itu mereka kembali dengan tangan hampa. Maka mendekatlah seorang penghulu laskar. Katanya, "Ya Tuan, sesungguhnya anakku sakit, maka kasihanilah ketuaanku ini." Yesus menjawab, "Semoga engkau dirahmati oleh Allah Tuhan Israel." Dan ketika orang itu pergi, Yesus berkata, "Tunggulah aku, karena aku akan datang ke rumahmu untuk berdoa atas anakmu." Menjawablah penghulu laskar itu, "Ya Tuan, sesungguhnya tidak layak bagiku sedang engkau seorang nabi Allah untuk datang ke rumahku. Cukuplah bagiku kalimatmu yang engkau ucapkan untuk kesembuhan anakku. Karena Tuhanmu telah menjadikan engkau berkuasa atas segala penyakit, sebagai yang diceritakan kepadaku oleh malaikatnya di dalam tidur." Ketika itu Yesus amat heran. Kemudian ia berkata sambil menoleh kepada orang yang berhimpun, "Lihatlah orang asing ini, karena di dalam dirinya terkandung iman yang lebih banyak dari setiap orang yang ditemukan dalam Israel." Kemudian dia menoleh kepada penghulu laskar sambil berkata, "Pergilah engkau dengan selamat, karena Allah telah menganugerahkan kesembuhan kepada putramu, disebabkan oleh iman yang besar, dikaruniakan kepadamu." Lalu penghulu laskar melanjutkan perjalanannya. Kemudian bertemulah dia di perjalanan dengan khadam-khadamnya yang memberitakan kepada dia bahwa putranya telah sembuh. Penghulu laskar itu bertanya, "Jam berapakah demamnya itu hilang?" Mereka menjawab, "Kemarin pada jam 6 demamnya telah hilang." Maka diketahuilah oleh orang itu bahwa ketika Yesus berkata, "Hendaklah engkau dirahmati Allah Tuhan Israel," maka putranya itu sehat kembali. Oleh karenanya, berimanlah orang itu dengan Tuhan kita. Maka ketika dia masuk ke rumahnya, dihancur leburkanlah segala Tuhan-Tuhannya. Katanya, "Tiada Tuhan yang benar dan hidup kecuali Tuhan Israel." Dari itu dia berkata, "Tiada boleh seorang jua pun yang tidak menyembah Tuhan Israel makan rotiku." Pasal ke-32. Undangan seorang ahli Taurat kepada Yesus dan murid-muridnya untuk makan malam dan peristiwa para murid tidak mencuci tangan-tangan mereka sebelum makan. Kemudian salah seorang gembong dari ahli Taurat mengundang Yesus untuk makan malam demi diujinya. Maka datanglah Yesus ke sana bersama para muridnya. Dan banyak ahli Taurat sedang menunggu di rumah itu untuk mengujinya. Maka duduklah para murid itu di depan meja makan tanpa membasuh tangan mereka. Lalu ahli Taurat memanggil Yesus, kata mereka, "Mengapakah para muridmu tidak memelihara adat kebiasaan orang tua kita dengan tanpa mencuci tangan mereka sebelum makan roti?" Yesus menjawab, "Dan aku bertanya pula kepadamu, sebab apakah kamu membatalkan syariat Allah untuk memelihara adat istiadatmu? Kamu katakan kepada putra-putra ayah yang miskin, persembahkanlah dan nazarkan segalanya untuk bait Allah. Sedang apa yang dinazarkan oleh mereka itu adalah dari harta yang sedikit, harus digunakan oleh mereka untuk memelihara orang tuanya. Dan apabila ayah-ayah mereka itu mau mengambil uang, menjeritlah sang anak itu sambil mengatakan, 'Ini uang adalah nazar untuk Allah.' Sehingga ayah-ayah itu ditimpa oleh kemelaratan dari sebab itu. Wahai ahli Taurat yang bohong dan berpura-pura, adakah Allah menggunakan uang itu? Tidak, sekali-kali tidak. Karena Allah tidak makan sebagaimana yang difirmankan melalui hambanya Nabi Daud. Adakah aku memakan daging sapi dan meminum darah domba?
Berilah kepadaku sembelihan syukur dan persembahkan kepadaku nazar-nazarmu. Karena apabila aku lapar, aku tidak akan meminta sesuatu pun daripadamu. Karena segala sesuatu di tanganku dan padaku kelimpahan surga. Wahai kaum yang munafik, sesungguhnya kamu berbuat demikian hanyalah untuk memenuhkan kantungmu, dan karena itulah kamu pungut cukai atas daun ingu dan permen. Alangkah celakanya kamu, karena kamu menunjukkan kepada orang lain jalan-jalan yang paling terang, tetapi kamu tidak jalan di situ. Wahai ahli Taurat dan para fakih, sesungguhnya kamu sekalian telah meletakkan di atas bahu orang-orang lain beban-beban yang tak mudah dipikulnya. Akan tetapi kamu sendiri tidak menggerakkannya dengan salah satu jari-jarimu. Sesungguhnya aku katakan kepadamu, bahwa segala kejahatan hanyalah masuk ke alam dengan perantaraan orang-orang tua. Katakanlah kepadaku, siapakah yang memasukkan penyembahan arca-arca di bumi ini, kecuali dari jalan orang-orang tua? Bahwa sesungguhnya pernah ada seorang raja yang sangat cinta kepada ayahnya, sedang nama ayahnya itu Baal. Maka ketika ayahnya mati, anak itu memerintahkan untuk membuat sebuah patung yang menyerupai ayahnya untuk menghibur dirinya. Kemudian ditegakkanlah arca itu di tengah pasar negeri. Ia memerintahkan agar setiap orang yang mendekati patung itu sampai jarak 15 hasta diamankan, sehingga tidak seorang pun dapat mengganggu dia sama sekali. Dan atas dasar itu, karena keuntungan yang mereka dapat dari arca itu, maka orang-orang jahat mempersembahkan mawar dan kembang-kembang kepadanya. Kemudian berubahlah persembahan-persembahan itu dalam waktu yang singkat menjadi mata uang dan makanan, sehingga mereka memberinya nama Tuhan demi untuk menghormati. Dan persoalan ini telah berubah pula dari satu kebiasaan menjadi syariat, sehingga patung Baal itu tersebar di dunia seluruhnya. Kemudian Allah telah mencela ini dengan perantaraan Yesaya. Firman-Nya, "Sungguh masyarakat ini menyembah aku dengan batil. Oleh karena mereka itu telah membatalkan syariatku, ia telah diberikannya kepada mereka oleh hambaku Musa untuk mengikuti adat orang-orang tua mereka. Sesungguhnya aku katakan kepadamu sekalian, bahwa makan roti dengan tangan yang tidak bersih tidak akan menajiskan seseorang, karena sesuatu yang masuk ke dalam manusia tidak menajiskan manusia itu, tetapi yang keluar dari manusia itu yang menajiskan manusia." Ketika itu berkatalah salah seorang dari ahli Taurat, "Apabila aku makan daging babi atau daging-daging najis yang lain, tidakkah itu menajiskan hatiku?" Yesus menjawab, "Sesungguhnya maksiat itu tidak memasuki manusia, tetapi ia keluar dari hati manusia. Dan oleh karena itulah akan menjadi najis apabila ia makan santapan yang haram." Di waktu itu salah seorang para fakih mengatakan, "Ya guru, sesungguhnya engkau telah banyak berbicara tentang penyembahan patung-patung, seakan ada pada keluarga Israel ini berhala-berhala. Dan dengan demikian maka engkau telah mengganggu kami." Yesus menjawab, "Ketahuilah benar-benar bahwa dewasa ini tidak ada arca-arca dari kayu dalam keluarga Israel, akan tetapi ada berhala-berhala dari jasad." Maka dengan marah menjawab ketika itu semua ahli Taurat, "Jika demikian, apakah kita ini penyembah-penyembah patung?" Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku katakan kepadamu, syariat itu tidak mengatakan sembahlah, akan tetapi cintailah Allah Tuhanmu dengan seluruh jiwa, hati, dan akalmu." Kemudian Yesus menyambung, katanya, "Benarkah ini?" Maka setiap orang menjawab, "Sesungguhnya itu adalah benar."